Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Safitri dengan NPM B1A022419, kelas B Hukum Tindak Pidana Lingkungan. Dan pada kali ini kita akan membahas pertanggungjawaban pidana korporasi. Dan pada daftar isi yaitu yang A, komponen subjek hukum, B, subjek hukum korporasi, dan C, doktrin dapat dihukumnya korporasi. Kemudian yang D, pertanggungjawaban pidana korporasi. Dan kita akan membahas materi yang A, yaitu komponen subjek hukum. Konsepsi tentang subjek hukum atau orang, pendukung, hak dan kewajiban berada pada kedudukan yang sangat penting dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, pengertian atau konsepsi-konsepsi tentang hal, kewajiban, penguasaan, pemilikan, dan hubungan hukum atau peristiwa hukum, dan sebagainya akan berpusat pada konsepsi ini. Hukum harus menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban. Pada hakikatnya dikenal dua jenis pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Yang pertama, manusia. Hukum mengakui bahwa setiap manusia itu memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung dan hak dan kewajiban. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, badan hukum. Meskipun hukum menentukan bahwa manusialah yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatu pada manusia yang berkaitan dengan hukum telah dipertimbangkan. Kemudian yang B, subjek hukum korporasi. Awalnya, subjek pidana hanya manusia, berkembang mencakup korporasi. Pengertian korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang dianggap badan hukum. Undang-Undang 18 tahun 2013 atau UNREH Subakti Black Law Dictionary. Ciri-cirinya itu punya hak dan kewajiban terpisah dari anggotanya. Bisa berbadan hukum dan atau yang tidak. Pro dan kontranya. Pro, korporasi bisa bertanggung jawab pidana, dan kontranya yaitu hanya manusialah yang bersalah, yang bisa bersalah. Sulit menjatuhkan pidana, misalnya penjara, dan bisa merugikan orang yang tidak bersalah. Kemudian kita melanjut ke materi pembahasan yang C, yaitu doktrin dapat dihukumnya korporasi. Korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana secara universal. Pengakuan ini didasarkan pada beberapa doktrin. Yang pertama yaitu strict liability, pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu dibuktikan kesalahannya, atau mens rea. Yang kedua yaitu vicarious liability, korporasi atau majikan bertanggung jawab atas perbuatan bawahan sepanjang dalam rangka pekerjaan. Dan kemudian yang ketiga yaitu delegation. Pertanggungjawaban itu timbul karena adanya pendelegasian wewenang dari atasan ke bawahan. Kemudian yang keempat, identification. Korporasi bertanggung jawab jika pelaku adalah directing mind atau pengurus inti yang mewakili kehendak korporasi. Kemudian yang kelima adalah aggregation, unsur perbuatan atau actus reus dan sikap batin atau yang biasanya disebut mens rea dari beberapa orang yang digabungkan seakan dilakukan oleh satu orang, sehingga korporasi ini bisa dipidana. Kemudian yang keenam yaitu reactive corporate atau fault. Korporasi diberi kesempatan mengidentifikasi pelaku internal jika laporan memadai, bebas, dan jika tidak, korporasi dan pengurus tetap bertanggung jawab. Kemudian kita melanjut ke pembahasan yang D, yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi. Peran korporasi dalam masyarakat modern. Korporasi berperan penting di bidang ekonomi, maka diakui sebagai subjek hukum pidana. Perubahan doktrin yaitu dulu korporasi dianggap tidak bisa dipidana atau universitas delinquere non poters. Kini berubah dengan konsep pelaku fungsional. Dan masalahnya yaitu Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.
namun korporasi bisa memiliki kesalahan, bisa disengaja atau kelalaian. Kemudian aliran pemikirannya yaitu monisme, yaitu tidak dibedakan perbuatan dan pertanggungjawaban setiap detik otomatis bisa dipidana. Dan yang kedua yaitu dualisme, pisahkan perbuatan pidana dengan kesalahan subjektif. Kemudian tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu tahap yang pertama yaitu delik dianggap dilakukan oleh pengurus. Tahap kedua yaitu setelah Perang Dunia ke-1 diakui bahwa tindak pidana bisa dilakukan korporasi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu setelah Perang Dunia Kedua, korporasi bisa langsung dimintai pertanggungjawaban terutama delik ekonomi. Modal pertanggungjawaban korporasi yaitu pengurus sebagai pembuat dan bertanggung jawab, kemudian korporasi pembuat, pengurus yang bertanggung jawab. Kemudian korporasi juga pembuat sekaligus bertanggung jawab dan bertanggung jawab pidana korporasi. Komponen subjek hukum yaitu tentang hukum. Baik, itu saja materi